Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia Siap. dan siap. Hap. Halo teman-teman, kembali lagi di kajian Ramadan Cendekia. Tentu saja barengan saya Tirta yang bakal mimpin acara hari ini. Tapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh ibu yang cantik. Masya Allah. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bu sapa teman yang di rumah dan perkenalan diri dulu. Ini siapa sih gitu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masida, biasa dipanggil Ibu Uut. Sekian, terima kasih. Oke, kita ditemani oleh Ibu Uut. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, tak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tema amalan kecil, pahalanya yang besar. Benar. Iya, ada amalan kecil tapi pahalanya besar. Nah, langsung saja nih Bu ke topik pembahasan. Saya ini penasaran satu hal sih Bu. Dalam Islam kan disebutkan bahwa amalan kecil itu bisa bernilai yang besar. Sebenarnya apa sih yang membuat suatu amalan itu bisa bernilai besar Bu? Oke, baik ya. Amalan kecil tapi pahalanya besar. Apa sih itu Nah, Bu? biasanya kan kalau barang besar pahalanya ya lebih besar. Betul. Kalau kecil ya kecil. Nah, ini pertanyaannya amalan kecil tapi pahalanya besar. Apa yang membuat pahalanya besar? Nah, itu satu. Apa itu Bu? Amalan yang niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Amalannya ikhlas karena Betul. Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa ikhlas karena Allah Bu? Nah, kita melakukan sesuatu amalan, suatu perbuatan sekecil apapun itu, kita harus niatkan karena Allah Ta'ala. Niat tulus hanya karena Allah Ta'ala. Karena kalau kita melakukan suatu amalan, suatu perbuatan tidak diniati karena Allah Ta'ala, itu hasilnya adalah riya atau pamer. Pamer ya Bu ya? Iya benar, pamer. Pamer ingin dipuja, ingin dipuji. Misalnya mau ngasih apa tapi bilang-bilang dulu gitu ya. Iya, seperti contoh saya masukkan ke kotak amal masjid nih. Nah, di situ banyak orang. Saya masuk, saya mau beramal. Biar apa? Biar dilihat orang. Nah, itu kan niatnya kan udah belok. Iya. Nah, sudah bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena ingin dilihat manusia, karena ingin dinilai, wah si dia, si B, si C, si Fulan itu dermawan sekali. Nah itu ya. Amalan tidak boleh diniati karena ingin dilihat manusia. Harus tulus murni karena Allah Ta'ala. Yang kedua, apa itu yang kedua Ibu? Istiqomah. Istiqomah. Iya. Bagaimana kalau kita Bu? melakukan amalan selain diniati karena Allah Ta'ala, kita harus konsisten. Harus istiqomah. Terus nih, tidak hanya kita melakukan amalan sekali ini selesai, besok tidak. Itu salah. Betul. Jadi seperti itu ya Bu Tirta ya. Yang pertama tadi apa? Niat tulus karena Allah Ta'ala. Yang kedua istiqomah. Berarti kita yang pertama itu harus meluruskan niatnya karena Allah. Benar, ya Bu ya. Jangan sekali. Kalau kata peribahasa jangan sampai tangan kiri melihat tangan kanan ketika berbagi ya Bu ya. Jangan pas ada orang aja kalau mau berbuat baik, kita juga harus berbuat baik untuk karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua harus konsisten. Jangan hari ini puasa besok bolong. Itu nggak boleh ya Bu ya. Nggak boleh. Nah yang kedua nih Bu, kita kan bahas amalan kecil tapi pahalanya besar. Biasanya apa sih Bu amalan kecil yang pahalanya besar yang bisa dilakuin teman-teman di rumah nih? Oke. Kita mulai dari yang ringan, sangat ringan. Hemat tanpa biaya. Apakah itu? Apa itu? Kita penasaran banget nih. Simple saja. Apa itu? Zikir. Kita sendiri ya Bu ya, tanpa biaya. Iya, zikir apa Bu yang jadi rekomendasi buat teman-teman di rumah? Nah, zikir
Zikir ini kan artinya apa sih zikir? Zikir itu kan mengingat Allah. Nah, zikir ini merupakan amalan yang sangat sederhana sekali namun dampaknya besar, pahalanya besar. Nah, di sini zikir itu merupakan amalan yang paling ringan. Contoh, enggak usah panjang-panjang. Melafalkan lafaz subhanallah. Nah, itu bisa kita baca selepas sholat fardu. Nah, tidak usah banyak-banyak. Mulai kita biasakan, misal selesai sholat zuhur, kita berzikir. Tidak usah banyak-banyak, kita baca 10 kali saja. Iya. Setiap sholat fardu berarti. Betul. Subhanallah, subhanallah. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu kita lakukan setiap sholat fardu. Nah, yang kedua, jika kita sudah terbiasa setelah sholat fardu. Nah, yang kedua ini bisa kita laksanakan zikir itu setiap aktivitas rutin, ya, aktivitas hari-hari kita. Nah, contoh seperti kita nih, kalau lagi ngajar, ada jam istirahat. Nah, ya kan, kita kan jam istirahat nih, tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, daripada bengong, mohon maaf, daripada bergosip, ya kan? Daripada bergosip, nah itu manfaatkan kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah gitu. Karena tugas kita sebagai seorang hamba, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kata Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, tugas kita hanya menghambakan diri kepada Allah melalui memperbanyak berzikir. Berarti bisa juga ya Bu buat adik-adik di rumah ketika mau berangkat sekolah ya Bu. Betul. Kan daripada linglung nih bengong, mungkin bisa sambil berzikir. Sudah jadi pahala yang besar di bulan Ramadan ya Bu. Iya. Dan lagi yang namanya zikir itu tidak apa namanya, kalau zikir kita tidak hanya saat sholat saja. Nah, tadi saat bengong nih ya, kita berzikir. Bisa memasak, saat memasak, saat apapun lah, biayi makanin wasaatin, di setiap saat, di semua tempat. Nah, kewajiban kita itu berzikir, memanfaatkan hal-hal yang positif, ya kan, daripada kita berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat. Mending kita memperbanyak zikir, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan kan. Nah, di bulan Ramadan ini, wah, masya Allah, yang pahalanya satu bisa berkali-kali lipat. Betul. Nah, kalau kan tadi zikir ya Bu, itu yang hemat biaya, gampang dilakukan, bahkan untuk anak-anak ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana kita bisa konsisten menjalankan amalan kecil tapi pahalanya besar tadi itu? Bagaimana caranya kita konsisten? Jangan menunda-nunda. Benar Bu. Ya, jangan menunda-nunda. Saat kita lengah, nah ingin melakukan, mohon maaf, saat kita diam ya, terus apalagi kalau kita ada di circle nih, ya kan, lah ya Bu. Ya betul, kita lagi kumpul-kumpul misalnya, kalau pas lagi bukber gitu kan, nggak ada pembahasan ya, gitu misalnya ya kan, ya nggak ada pembahasan, pengen ngomongin sana, pengen gibah sini, gibah sana, mohon maaf ini misalnya. Nah itu kalau pas kita lagi kerentek, ingat gitu, oh iya saya kok ngomongin orang ya. Nah, itu langsung seketika itu astagfirullahaladzim. Nah, langsung memulai untuk berzikir, menyadarkan diri sendiri agar hati kita itu tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Jadi tetap lurus zikir kepada Allah
Subhanahu wa taala. Begitu Bu Tirta. Berarti kalau biar konsisten itu kita harus meluruskan niat lagi seperti yang pertama ya Bu ya. Iya. Kalau apapun hal yang kita lakukan adalah karena Allah Ta'ala Iya, ya Bu dan ya. jangan menunda. Jangan menunda-nunda. Iya. Banyak nih biasanya kalau sudah bukber, maghribnya ditunda. Nah, itu sudah Masya Begitu Allah. Jangan sampai itu ya kejadian, nggak boleh. Kita nggak boleh menunda-nunda ya apapun kegiatan kita. Iya, Nah, betul. mungkin ada kali Bu pesan-pesan buat teman-teman di rumah untuk melakukan amalan apa aja, zikir kah, berbagi kan yang ada di rumah yang bisa mereka ikuti buat adik-adik juga misalnya. Oke, untuk yang pesan yang terakhir ya. Jangan remehkan amalan-amalan sekecil apapun karena kita tidak tahu amalan apa yang akan menarik kita ke surganya Allah. Yang kedua, selama bulan Ramadan mari kita manfaatkan itu tadi, kita perbanyak berzikir atau bersolawat, manfaatkan sesuatu hal yang baik. Jangan sampai dalam bulan Ramadan selama 30 hari kita tidak memanfaatkan hal-hal yang menjadi sia-sia ya, betul, yang menjadi sia-sia puasa kita. Karena bulan Ramadan dalam 1 tahun hanya 1 kali. Betul. Dan belum tentu umur kita akan bertemu Betul terus dengan sekali. bulan Oke, Ramadan. iya Bu. betul Bu Tirta ya. Mm-mm. Dari sini semoga kita semua sehat, diberi panjang umur dalam keberkahan sehingga bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang dari tahun-tahun yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Bu Oke, untuk sama-sama. tips dan ilmu yang Masya Allah bisa bermanfaat sekali untuk teman-teman di rumah. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk melakukan hal-hal sekecil apapun yang mungkin akan menjadi pahala yang luar biasa. Tulisin juga di kolom komentar kalau kamu mau melakukan apa aja nih sebagai tips-tips atau mungkin trik-trik yang bisa dilakukan, amalannya kecil tapi pahalanya besar. Sekian dulu dari kami pamit dan akan segera kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.